wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Mari kita awali majlis ini dengan baca doa bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fa Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah ya. Atas izin Allah semata, atas kuasa Allah, kita diberi kesehatan oleh Allah, diberi kesempatan oleh Allah untuk bisa terus-menerus kita beribadah puasa Ramadan. Sekarang hari yang keberapa? 16 apa 15? 16. Sampai sekarang masih semuanya puasa? Ada yang mungkin dari kemarin, dari hari pertama sampai hari sekarang medot? Kecuali kalau perempuan karena ada udzur syar'i bagi yang sudah balik. Yo, ada nggak? Yang kecil-kecil nggak ada kan? Nggak ada yang medot kan? Nggak ada yang membatalkan puasanya gara-gara, aduh Pak Ustadz, saya capek sekolah. Hah? Muntah-muntahnya disengaja apa enggak? Kalau nggak sengaja ya nggak batal. Ya, perhatikan. Baik, sebelum kita berbuka puasa seperti biasa, ya, kita akan mengadakan terlebih dahulu kajian sebentar saja. Kita akan membahas tentang hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang puasa, ibadah puasa dan Al-Quran besok pada hari kiamat kelak akan memberikan syafaat pertolongan. Ingat nih, puasa, ibadah puasa yang kita kerjakan, ya perhatikan, apa mestian? Ibadah apa? Ibadah apa? Yuh mono. Ibadah apa? Ibadah puasa yang kita kerjakan, baik ibadah puasa wajib, ibadah puasa Ramadan, dan Al-Quran apa? Jadi dua, puasa dan Al-Quran, kedua-duanya besok pada hari kiamat, tatkala kita sedang kepanasan di saat matahari sangat dekat dengan kita. Jadi nanti ketika hari kiamat ada hari kebangkitan. Ada hari Hari kiamat adalah hari hancurnya alam semesta jagat raya ini. Hancur. Tidak ada yang tersisa kecuali hanya Allah Subhanahu. Maka dalam Quran surat Ar-Rahman, wa yabqa wajhu
rabbika dzul jalali wal ikram. Maka yang tersisa hanyalah dialah Allah Subhanahu. Adapun yang lain kullu man 'alaiha fan. Apa? Kullu man 'alaiha. Apa artinya? Setiap makhluk yang bernyawa seluruhnya, manusia, hewan, tumbuhan, malaikat, semuanya ketika hari kiamat semuanya akan musnah, semuanya akan hancur. Kecuali siapa? Allah Subhanahu. Maka setelah hancur kiamat, kemudian apa? Hari kebangkitan. Semuanya dihidupkan kembali, semuanya manusia dari zaman Nabi Adam sampai manusia yang terakhir, manusia yang bertemu menjumpai dengan hari kiamat. Besok ada manusia yang menyaksikan secara langsung dengan matanya sendiri terjadinya hari kiamat. Gunung seperti kapas berterbangan, gunung selamat besok kalau hari kiamat. Seperti aneh-aneh yang kapas, kamu nyuil kapas terbangin, itu gunung selamat besok kayak gitu. Gunung yang tertinggi apa? 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 Jayawijaya. Yang di Nepal apa namanya? Apa? Everest ya? Ya, itu gunung yang dikatakan katanya paling tinggi di dunia. Besok gunung yang tertinggi di dunia itu seperti kapas terbang. Planet dengan planet berbenturan. Ya. Langit dilipat-lipat oleh Allah. Langit itu dilipat-lipat. Ada pernah melihat lipat langit? Ada yang pernah? Wah, ada. Laut, Masya Allah, terjadi gelombang tsunami yang sangat-sangat besar. Hancur semuanya. Dan besok ada manusia yang akan melihat terjadinya hari kiamat. Na'udzubillah min. Mengerikannya luar biasa. Matahari bertabrakan, bumi bertabrakan, hancur. Manusia itu kayak aneh-aneh, kayak debu yang berterbangan ketika ada matahari, cahaya. Kan kamu lihat ada debu nggak, terbang nggak? Itu manusia kayak gitu. Kecil nggak? Sangat-sangat manusia itu sangat kecil. Makanya Pak, setelah terjadinya hari kiamat, maka hari kebangkitan terjadi. Seluruh manusia dari zaman Nabi Adam sampai manusia yang bertemu dengan hari kiamat dibangkitkan oleh Allah. Dihidupkan kembali oleh Allah. Kemudian digiring menuju padang mahsyar. Menuju apa? Padang mahsyar itu tanah yang sangat tandus, gersang, tidak ada minum. Panasnya luar biasa. Kenapa? Matahari didekatkan. Matahari yang sekarang jauhnya ratusan juta kilometer, panasnya sudah luar. Ya enggak? Kalau siang panas kan ya? Wow. Lah besok ketika di padang mahsyar matahari didekatkan. Ada yang mengatakan 3 mil. 3 mil itu cuma berapa kilo? 9 kilometer dari kepala kita. Matahari. Loh, orang yang ratusan juta kilometer kita sudah merasakan panasnya luar biasa. Gerah, sudah kipasan. Bagaimana kalau seandainya besok matahari didekatkan di atas kepala kita, maka ada yang akan banjir keringat. Ada yang keringatnya sampai ke tumit. Ada yang keringatnya sampai ke lutut. Ada yang keringatnya sampai di paha, sampai di pinggang, sampai di perut, sampai di dada, sampai di pundak, sampai di leher, bahkan sampai tenggel. Itu semua tergantung amal kebaikan masing. Kalau semakin banyak amal kebaikan yang dikerjakan sewaktu di dunia, maka
banjir keringatnya cetek. Apa? Banjir keringatnya apa? Pendek, paham? Tapi kalau yang banyak dosanya, yang setiap hari sewaktu di dunia selama umur hidupnya tidak pernah ibadah kepada Allah, tidak pernah sholat, keringatnya terus kelelep, tenggelam dengan keringatnya Ada yang pernah minum air keringatnya sendiri? Atau ada yang pernah minum keringatnya orang lain? Besok pada hari kiamat itu ada manusia-manusia yang akan tenggelam di lautan keringatnya masing ketika amal keburukannya jauh lebih banyak daripada amal. Berarti kalau pengen tidak tenggelam atau pengen banjir keringatnya cetek gitu ya, berarti beramal kebaikan apa beramal keburukan? Beramal kebaikan. Paham? Loh, kamu sejak kecil harus dilatih belajar untuk beramal kebaikan. Sholat 5 waktunya dijaga, ya, puasa Ramadan, ya, menutup aurat baik laki-laki maupun muslimat. Sekali lagi saya sering ulang-ulang, kalau keluar rumah muslimat semuanya wajib menutup aurat, latihan, paham? Jangan sampai keluar rumah pakai celana pendek, pakai celana adiknya yang masih bayi dipakai. Oh, pakai baju dedeknya yang umur 5 tahun dipakai sama umur kelas 5. Oh, sih gimana? Naudzubil. Oh. Yang muslimin juga sama, tidak boleh mengumbar auratnya. Akmal, ya, tidak boleh mengumbar aurat semuanya. Ya, dijaga auratnya baik laki-laki maupun perempuan. Nah, puasa besok dan Al-Quran akan memberikan syafaat. Tatkala seseorang kepanasan di saat panas terik matahari yang didekatkan, maka tidak ada yang bisa memberikan pertolongan kecuali hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya besok Al-Quran dan ibadah puasa akan memberikan syafaat. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, As-siyamu wal Qur'anu yashfa'ani lil abdi yaumal qiyamah. Tolong perhatikan muslimat, jangan ngobrol sendiri, yang ngobrol maju ke depan, sini. Gak apa-apa depan muslimin. As-siyamu wal Qur'an yashfa'ani lil abdi yaumal qiyamah. Ibadah puasa, ini puasa nih. Kita menahan lapar dahaga, menahan berkata kotor, ya. Mata kita menahan dari hal-hal yang tidak baik, yang diharamkan, ya. Anggota tubuh puasa dari bermaksiat kepada Allah. Maka ibadah puasa dan Al-Quran yang kamu hafalkan nih ya, nih, kamu baca Al-Qurannya, karena sebelum hafal harus membaca Quran. Ya enggak? Ada enggak orang hafal Quran tanpa baca? Hah? Kecuali kalau ditalkin tanpa baca. Tapi kan ustadznya juga baca, ya. Kamu juga nanti di rumah juga baca untuk menguatkan hafalannya, ya enggak? Makanya apa? Orang-orang yang senantiasa membaca Al-Quran, menghafalkan Quran, mengamalkan Al-Quran, ibadah puasa dan Al-Quran, kedua-duanya besok akan memberikan pertolongan. Pada hari kiamat, di saat kamu kepanasan, ya Allah, saya kepanasan, datang ibadah puasa.
datang ibadah. Yaqulu siyam, maka ibadah puasa akan datang. Ibadah puasa besok akan datang, akan bisa berbicara. Ibadah puasa kelihatan nggak? Ibadah puasa? Hah? Kalau ibadah sholat kelihatan nggak? Kelihatan. Oh itu sholat, oh itu sedang baca Quran, oh itu sedang sedekah, oh itu sedang haji, oh itu sedang umroh. Kelihatan. Tapi kalau ibadah puasa bisa ngeliat nggak ibadah puasa? Karena ibadah puasa itu ibadah anggota tubuh bagian dalam. Ibadah saluran pencernaan, ibadah hati, ibadah badan, bagian menahan lapar, menahan dahaga, menahan hawa nafsu, menahan mata, menjaga pandangan, menjaga pendengaran, menjaga anggota tubuh dari bermaksiat kepada Allah. Nah, besok ibadah puasa yang tidak terlihat, besok akan datang ngomong. Kamu siapa? Saya ibadah puasa yang dulu kamu kerjakan sewaktu di dunia, ibadah puasa Ramadan. Oh, ibadah puasa. Masya Allah. Akan nampak, datang, mendatangi kita. Karena apa? Karena kita sewaktu di dunia beribadah puasa. Ibadah puasa akan datang. Jangan ngobrol sendiri. Ayo, yang ngobrol maju. Yang ngobrol maju. Kemudian apa? Yaqulu siyam, ibadah puasa akan berkata kepada kita. Ai Rabbi, wahai Tuhanku, mana tuhut ta'am wasyahawat bin nahar. Ya Tuhanku, aku telah menahan dia dari lapar dan dahaga pada siang harinya. Ketika dia sedang ibadah puasa, maka ibadah puasa akan ngomong, ya Allah, ini orang, misalkan Akmal, misalkan Afi, misalkan semuanya nih ya, kita semua kan ibadah puasa nih ya. Besok puasa akan datang kepada kita, akan mengatakan, ya Allah, ini semua orang ini ibadah puasa, ya Allah, ibadah mengibadahi saya, menjalankan amalan saya yaitu puasa. Maka puasa akan datang memberikan pertolongan, ya Allah, tolonglah dia ya Allah. Kenapa ditolong? Kata ibadah puasa ngomong, karena sewaktu di dunia orang-orang ini mereka telah mengamalkan saya, telah berpuas. Ibadah puasa besok akan ngomong. Sekarang bisa nggak ngomong? Nggak bisa ngomong. Nggak ada yang bisa ngomong. Ibadah semua nggak ada bisa ngomong. Ya. Tapi besok ibadah puasa akan bisa berbicara dengan mengatakan, ai Rabbi, wahai Tuhanku, mana tuhut ta'am wasyarab bin nahar. Wahai Tuhanku, ini orang-orang yang dia telah menahan lapar dan dahaganya pada siang hari, pada saat dia berpuasa, fasyaffi'ni fihi. Ya Allah, tolonglah dia karenaku ya Allah. Loh, ibadah puasa kan ngomong, ya Allah, berikanlah pertolongan kepadanya, saya yang mohon ya Allah. Ibadah puasa kan ngomong kepada Allah. Apa, Mas Rian? Apa? Ibadah puasa yang akan berbicara langsung kepada Allah. Ibadah puasa kan ngomong, berbicara, ya Allah, tolong dia ya Allah, selamatkanlah dia ya Allah. Kenapa? Karena dia sewaktu di dunia telah beribadah puasa, telah mengamalkan saya, maksudnya apa? Ibadah puasa. Jadi puasanya besok akan berbicara, akan bisa berbicara. Kemudian yang kedua, Al-Quran. Sekarang Al-Quran bisa nggak diajak ngobrol? Gimana kabarmu Quran? Kamu sudah makan belum? Sudah mandi belum? Kamu lagi apa? Bisa nggak Qurannya sekarang diajak ngobrol? Kamu ngajak Quran ngobrol kayak orang apa? Stres. Orang Quran diajak ngobrol. Gimana Quran, kabarmu gimana? Kamu lagi apa? Sekarang di dunia Al-Quran tidak bisa berbicara. Paham? Di dunia Al-Quran tidak akan bisa berbicara. Tetapi sewaktu di akhirat besok, orang-orang yang senantiasa membaca Al-Quran, nih,
termasuk kita semuanya insya Allah. Orang-orang yang senantiasa bersungguh-sungguh menghafalkan Quran, termasuk kita semuanya insya Allah. Orang-orang yang mengkaji, mempelajari Al-Qur'an, termasuk kita. Karena saya ketika setiap Jumat pertama mengadakan kajian, membahas masalah Qur'an, menyampaikan tentang Quran, dijelaskan seperti ini. Dan siapa saja yang mengamalkan Quran, perhatikan nih, besok Al-Quran akan datang kepada kita, memberikan pertolongan, akan berbicara kepada Allah. Al-Quran akan ngomong kepada Allah. Apa? Wa yaqulul Quran. Al-Quran akan berbicara, ya Allah, Rabbi, wahai Tuhanku. Hafalan Qurannya akan ngomong, keluar dari dadamu. Ketika kamu disiksa, misalkan mau disiksa gitu ya. Ketika misalkan seseorang mau disiksa, ternyata apa? Di dalam dadanya ada Quran. Ternyata dia senantiasa baca Quran. Qurannya akan nongol, keluar dari dadamu. Surat An-Naba'nya, surat An-Nazi'atnya, surat Tabaroknya, surat Nuh, Al-Qalam, Al-Mudathir, semuanya nongol. Ya Allah, jangan siksa orang ini, jangan siksa orang ini. Apa? Ngobrol apa? Hah? Ngobrol apa? Sekali lagi maju ke depan. Al-Quran besok akan datang memberikan pertolongan. Surat An-Naba'nya, An-Nazi'atnya yang sudah sejuz, 2 juz, 3 juz, semua akan melindungi kita. Ya Allah, jangan siksa orang ini. Loh, kenapa nggak boleh nyiksa? Karena dia sewaktu di dunia telah bersusah payah menghafalkan saya. Coba bayangkan, surat An-Nazi'at yang kamu hafalkan, surat An-Naba yang kamu hafalkan, 1 juz, 2 juz dari hafalan Quran yang telah kamu hafalkan, itu besok akan menjadi tameng, menjadi pelindung, menjadi penolong untuk kita semua. Ketika Allah akan menyiksa, jangan ya Allah, keluar semua surat An-Naba'nya semua. Kira-kira senang apa enggak? An-Nasnya keluar, Al-Falaknya akan jadi tameng, menjadi tembok pagar. Supaya apa? Melindungi kita dari siksaannya Allah. Ya Allah, kalau kamu mau nyiksa Quran, nyiksa saya berarti. Jadi Qurannya akan menjadi pelindung. Kira-kira pengen nggak dapat pelindung Al-Quran? Makanya Pak, semangat ngaji, semangat menghafalkan Quran. Terutama yang paling penting, semangat mengulangi hafalan Quran. Loh, kalau kamu sudah hafal sejuz, hilang, Qurannya nggak jadi syafaat bagi kamu. Karena hilang, Qurannya tidak akan memberikan syafaat. Kenapa? Karena Bagaimana supaya Al-Quran bisa memberikan syafaat? Qurannya terus berada di dada kamu. Paham? Maka semuanya akan keluar menjadi tameng, menjadi tembok pagar, penolong kamu. Dan kedua orang tua, Bapakku, sini Pak, ayo berlindung, ini pagar. Loh, kira-kira pengen nggak menjadi penolong bagi orang tuanya kelak? Pengen kan? Makanya apa? Semangat ngajinya. Yang sungguh-sungguh, kalau datang ke sini ngaji yang sungguh-sungguh, jangan mainan. Paham? Jangan mainan. Datang ke sini ngaji, niatnya ngaji, bukan niatnya mainan. Bukan niatnya ngobrol. Niatnya apa? Ngobrol. Paham? Maka Al-Quran akan mengatakan, mana tuhun naum billail. Ya Allah, dia sudah bersusah payah menghafalkanku di siang hari dan di malam hari, mengulang-ulangi. Wanazi'ati, apa lagi? Wanazi'ati gharqa. Susah nggak kira-kira? Ngapal susah apa enggak? Karena kamu mengalami kesusahan, maka Al-Quran akan memberikan pertolongan. Kenapa? Karena ini sewaktu di dunia
telah bersusah payah menghafalkan saya satu ayat demi ayat. Seayat demi seayat. Terus ya Allah, ini orang semangat, ini anak yang semangat ya Allah. Jaga dia, karena dia telah menghafalkan saya dengan susah payah di siang hari, di malam hari, ngulang saya, menghafalkan saya, ngulang lagi. Ya Allah, fasyafi'ni fihi, ya Allah, berikanlah syafaat pertolonganmu kepada dia. Karena dia telah bersusah payah untuk menghafalkanku, membacaku di siang hari, di sore hari, di malam hari, dan di setiap waktu. Masya Allah. Kira-kira pengen nggak? Makanya puasa dan Al-Quran kedua-duanya besok akan memberikan pertolongan kepada orang-orang yang senantiasa menjaga ibadah puasa. Puasa terlebih-lebih ditambah dengan mengamalkan puasa dan Al-Quran juga besok akan datang kepada kita memberikan pertolongan. Ya Allah, tolong dia ya Allah. Kenapa ditolong? Karena dia sewaktu di dunia telah bersusah payah menghafalkan saya seayat demi seayat, terbata-bata ya Allah, kasihan. Ya enggak? Susah enggak kira-kira hafal Quran? Pasti ada rasa kesusahan. Namanya menghafal itu kan butuh kepahaman, butuh konsentrasi. Pokoknya luar biasa. Ya, makanya dengan kesusah payahan ketika kita menghafalkan Quran, Quran akan datang memberikan pertolongan kepada kita. Di saat tidak ada pertolongan kecuali hanya pertolongan dari Allah Subhanahu. Paham? Maka jadi anak yang solih. Jadilah anak-anak yang anak-anak yang senantiasa menjaga ibadah kepada Allah, ibadah sholat, ibadah puasa, rajin mengaji, hafalan Quran, rajin murojaah. Maka insya Allah kamu akan menjadi penyelamat, menolong kedua orang tuamu kelak di akhirat. Amin Allahumma. Ya, karena waktu sudah ya mendekati maghrib, kita cukupkan sampai sini. Ya, muslimat di sebelah sana, gantian. Muslimat ditukar di sebelah selatan karena tasnya di sana semua. Muslimin bukannya di sebelah sini, paham? Ya, kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimat dulu yang keluar. حياتي قرآن رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي واسق حياتي قرآن بسم الله للختم وللرضوان رحمن يا رحمن بمجيني يا رحمن أصبحي ما يدوشو لبني ما يوسيتي ناوتشيني القرآن رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسق حياتي قرآن يا نور يا نور يا محكم يا تنزيل لمحمد عن جبريل رب العرش
كبير تكبير للحافظ وهو صغير والضاء العين قرير يحمل فجرا لينير بتلاوة Boleh nggak terawihnya setelah maghrib? Makanya nama lain dari sholat tarawih itu sholat. Karena sholat tarawih sholat yang dikerjakan pada malam, mulainya waktunya setelah sholat isya sampai sebelum subuh. Jadi waktunya panjang apa pendek? اللهم اجمعنا بكتابك وانفعنا واجعله لنا حسنا وهدنا أبدا وما